Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus MI Raudhatul Ihsan, wabil khusus Ketua Pengurus Abah Haji Ahmad Najib SAG MHI. Yang kami hormati perwakilan Komite MI Raudhatul Ihsan dan segenap Bapak Ibu Dewan Guru MI Raudhatul Ihsan yang berbahagia. Alhamdulillah, rangkaian raker selama 2 hari ini telah kita laksanakan mulai dari kemarin sore sampai dengan pagi ini tadi. Kita laksanakan dengan semangat dan perlu kami berikan apresiasi yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan bisa membawa kemajuan MI Raudhatul Ihsan semakin tahun semakin dipercaya oleh masyarakat luas dan tentunya semakin jaya dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita harapkan bersama benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita harapkan bersama mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Terima kasih. Kami sampaikan yang pertama untuk menyampaikan presentasi dari hasil musyawarah. Ada 5 tim yang telah kami bentuk tadi malam. Ada tim visi misi, kemudian tim kurikulum, dilanjutkan dengan tim kesiswaan, lalu tim sarpras dan program unggulan di MI Raudhatul Ihsan. Oke, yang pertama dapat disampaikan oleh koordinator tim visi misi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ahmad Azhar Bashir. Untuk menyampaikan presentasinya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Kepala Madrasah MI Raudhatul Ihsan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pengurus MI Raudhatul Ihsan Abah Najib SAG MHI. Yang kedua, seluruh jajaran Komite MI Raudhatul Ihsan yang saya banggakan, dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan sayangi. Terima kasih. Sebelum memulai presentasi dari koordinator dari divisi tim visi misi, mungkin saya juga memulai dengan suratul Fatihah lagi. Semoga suratul Fatihah ini bisa menyambung batiniah kita kepada muassis kita, Bahyai Pak Maskur, Bahyai Abdurrahman, dan sampai ke atas. Mungkin kita semua, walaupun beliau-beliau itu juga sampun tilar sumpun sumari, tapi insya Allah beliau-beliau sedaya adalah
min jumlatil auliya, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat tirakat beliau, kita semua juga bisa berkiprah di lembaga yang menjadi jariah beliau. Ala hadinya wa ala nikmati sholihah khususan jami'i keluarga wa usulnya Al-Fatihah. Langsung saja, saya kemarin malam diberi tugas oleh Bapak Kepala Madrasah untuk merangkum visi misi yang insya Allah hari ini saya presentasikan. Jadi tim visi misi ini terdiri dari saya sendiri dan 2 bidadari surga, Bu Selmi sama Bu Nimas. Loh, Mbak, tapi kok ini Mas ya? Yang pertama langsung saja untuk slide pertama Pak Dani. Ini pun pertama kan? Ya. Oke. Visi kita kemarin sempat berdebat kusir ya, sampai gontok-gontokan dan nggak sampai golok-golokan, juga gontok-gontokan aja. Yang pertama, visi kita adalah cukup simpel. Yang sebelumnya memang agak panjang. Untuk kabelnya geblak loh ya. Yang visi kita adalah mewujudkan insan yang beriman, bertakwa, berakhlak dan berwawasan progresif. Mungkin bisa dimengerti, ngapunten ibu-ibu, kakak-kakak kami, ibu-ibu komite. Mungkin mewujudkan insan yang beriman sudah jelas, artinya tanpa iman hidup kita pasti linglung. Lalu yang kedua adalah bertakwa. Bertakwa dalam arti takwa itu taqwa kalau dalam bahasa Arab, huruf hijaiyah ya kan. Artinya dari unsur itu, tak itu tawadu, qaf itu qanaah, waw itu warok, yaitu apa ya lagi apa ya? Ya, terus pokoknya menunggu lah ya. Artinya kita berharap anak-anak didik kita semua itu menjadi insan-insan, menjadi manusia-manusia yang bertakwa, menjadi insan-insan yang bertawadu, yang selalu takut, artinya ajrih kepada Allah gitu, dan berakhlak. Ini yang utama, berakhlak. Berakhlak itu global ya definisinya ya, artinya segala aspek kehidupan itu kita harusnya itu selalu berlandaskan akhlak. Walaupun secara zahir selengean, tapi attitude kita, masalah hati harus tetap berakhlak. Tidak mudah meremehkan orang lain, itu yang penting. Itu namanya akhlak. Terus yang terakhir berwawasan progresif. Artinya berwawasan progresif itu adalah selalu berpikir maju, selalu berpikir ke depan. Sejauh apapun, walaupun itu dalam hidup misalnya, kita itu harus memiliki progres yang pasti itu. Pelan nggak apa-apa, tapi berprogres, jangan sampai mundur ke belakang. Yang lalu biar berlalu, yang menyakiti, yang lalu-lalu ya harus dilupakan. Ambil pelajaran, kita harus tetap melangkah ke depan. Ya. Apa ditambah lagi jargonnya? Bertulisan selalu di depan kayak nanti Bu. Ya, artinya secara sederhana progresif adalah kita harus selalu optimis bahwa nggak harus banter, nggak harus cepat, nggak harus apa namanya, kalau bahasa sederhananya itu kemerungsung ya, kemerungsung. Kalau saya membahasakan itu kemerungsung, tapi kita punya target sedikit, sekecil apapun tapi tercapai. Goal kita adalah tercapai. Semisal kita ambil contoh realitas di lembaga kita. Kalau yang tahun-tahun lalu pasti ada nyantol anak yang tidak bisa calistung, baca tulis hitung misalnya. Di eranya Pak Husni, harapan kita adalah problem itu tidak ada lagi. Membaca adalah ya, kalau dibuat
problem memang problem, karena itu kemampuan dasar manusia adalah membaca, menulis, menghitung. Kalau sampai itu tidak tercapai kan untuk jenjang ke selanjutnya kan juga berbahaya, menjadi problem. Karena itu mungkin PR besar dari tahun ke tahun yang lalu di ngapunten, biar nggak jadi budaya nanti tahun depan itu bisa berprogres bahwa anak roda tulisan ketika keluar dari roda tulisan sudah membaca lancar. Itu. Next, ya indikator visi. Nah ini tadi indikator visi. Ini sederhananya juga rangkuman dari visi tadi. Yang pertama, terwujudnya kebiasaan beribadah sesuai dengan ajaran agama. Yang pasti nggak ada kan di madrasah kita yang beragama Konghucu, nggak ada ya kan, bisa dipastikan nggak ada gitu. Yang kedua, terbentuknya insan yang bertakwa dan berakhlak mulia yang sudah saya jelaskan tadi. Sederhananya seperti itu. Yang ketiga, terciptanya generasi yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik. Baca tulis itu tadi adalah akademik. Akademik adalah yang semua yang ada di mata pelajaran itu adalah akademik, dan non akademik adalah madrasah kita kan sudah mulai banyak ekstrakurikuler gitu. Jadi pengembangan bakat kita saring di situ itu adalah non akademik. Yang keempat, terwujudnya generasi yang memiliki ideologi berkemajuan. Jangan sampai anak-anak kita itu menjadi generasi yang insecure. Kalau bahasa keren sekarang itu kan gitu kan, aku insecure, aku iso gak yo ngenen ora iko, wis gak wis, itu kan insecure kan gitu. Itu namanya apa? Gak ada, curhat. Aku sih kok enak nih bahas. Jadi itu pada pokok intinya adalah selalu memiliki ideologi. Ideologi itu sederhananya adalah pemikiran ya. Jadi pola pikir yang terus maju apapun, entah itu pelajaran, entah itu tentang kreativitas, entah itu tentang keagamaan, semuanya kita menginginkan anak-anak itu nantinya selalu berpikir maju. Kalau ada anak-anak yang seperti ngapunten, seperti contoh saya ngajar di kelas 3 gitu. Ada nama anak yang namanya itu. Secara komunikasi pun agak sulit ya. Tapi tetap saya waktu di kelas itu saya berusaha untuk apa anak ini, huruf apa, dia tidak bisa baca. Bisa bayangkan komunikasi saja sulit. Bahkan untuk menyebutkan huruf itu gak hafal, huruf alfabet itu. Tapi tetap saya paksa kalau bentuknya gini ya, itu kita dari itu minimal kita menanamkan untuk anak itu memiliki mental yang selalu maju. Karena mental itu sekarang itu menjadi PR besar. Nggak mau tahu umur 10 tahun, 5 tahun, bahkan yang 30 tahun kayak saya itu banyak PR mental di negara kita ini banyak. Karena apa? Semakin kesini semakin banyak orang yang sakit mental itu lebih parah dari sakit fisik. Tahu-tahu bunuh diri, sekarang kan fenomena bunuh diri itu banyak tahu-tahu gantung diri, tahu-tahu gantung baju, tahu-tahu gantung, nggak tahu digantung kan banyak. Ya itu minimal kita berpartisipasi untuk negara kita, bahwa untuk membackup itu kita mulai dari pendidikan dasar ini, biar mental health-nya itu anak-anak itu terbentuk dari dini. Next one nih. Misi yang pertama untuk mewujudkan itu semua adalah kita menerapkan pembelajaran yang menerapkan imtak dan iptek. Ya, imtak itu apa misalnya kelali ya, ngeblank aku. Iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah sesuatu yang ya memang kemajuan teknologi ini mau nggak mau harus kita terima ya. Yang kedua, membiasakan budaya sekolah yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong melalui pembiasaan perilaku Islami. Oke. Mungkin real di lapangannya adalah pembiasaan perilaku yang Islami adalah mungkin ketika
kita sebagai bapak ibu guru ketika lewat kok masih mendengar murung-murung di lantai 2 nosu segomen cowok. Nah, kita sebagai pendidik harusnya berani untuk nggak boleh. Nah, jadi harus ada terus sesuatu yang konsisten untuk agar anak-anak ini juga terbiasa dengan perilaku Islami. Walaupun guru-gurunya kalau di luar guyon ya wis itu di luar. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan belajar yang menyenangkan, mampu menstimulasi kecerdasan intelektual, emosional, fisik, sosial, dan spiritual dengan pendekatan belajar aktif dan kolaboratif. Tepuk tangan buat Bu Selvi. Kurang apa? Ribet kamu. Jadi menstimulasi kecerdasan intelektual ini semua adalah bagian. Jadi anak itu mendeteksi bahwa anak didik kita itu biar menjadi manusia sempurna adalah semua bagian ini, ya. Intelektual, emosional tadi yang berhubungan dengan mental, lalu fisik. Jangan kayak Pak Azhar yang senang semua ngomong seru, yakin, masya Allah. Terus sosial, ini yang terpenting. Makhluk hidup manusia adalah makhluk hidup yang dasarnya adalah makhluk sosial. Artinya selama kita bernafas pasti kita butuh kontribusi dari manusia yang lain, kan gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Dan spiritual dengan pendekatan belajar aktif dan kolaboratif. Belajar bukan berarti hanya di kelas saja mawon, ya. Belajar itu harus ya kita mengeksplor sekitar, bagaimana anak-anak itu juga nggak hanya di sekolah tapi di rumah juga bagaimana itu butuh kolaboratif antara kita sebagai dewan guru dan orang tua wali murid sebagai orang tua di rumah dia. Karena guru adalah orang tua di sekolah dan orang tua kandung adalah orang tua ya di rumah gitu loh. Jadi memang sangat signifikan pengaruhnya kontribusi dari ibu-ibu pengurus komite ini memang sangat membantu sekali. Matur suwun, semoga kedepannya berkelanjutan. Andaikan nanti semisal Bu Citra sama Bunda Desi sudah berhenti menjadi pengurus komite, kalau bisa nanti jenengan juga mengkader orang-orang yang kader jenengan yang juga aware dengan lembaga. Artinya apa? Biar semua ini tercapai, Bu G. Biar semua ini tercapai, artinya kolaborasi antara orang tua di sekolah atau kita ini guru dan orang tua kandung itu bisa selalu aktif dan kolaboratif. Tuh. Yang keempat, melatih kemampuan dasar Kalistung yang dari awal saya bahas tadi, kemampuan dasar manusia, membaca, menulis, berhitung dan sudah ditulis tadi beruntung ini. Ya, Kalistung, membaca, menulis dan berhitung itu bakunya ya. Dan beruntung. Jadi yang nomor 5 sudah berjalan. Yang 6, mempersiapkan lulusan yang berkualitas. Ingat, jenengan tanamkan di otak kula ini berkualitas. Harapan kami kembali lagi tadi kita harus berprogres. Nggak perlu cepat, nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi langkah kita pasti jangan melangkah mundur. Itu berkualitas. Nanti kualitas nanti terbentuk dengan sendirinya, kan teman. Sedikit lama-lama menjadi ya. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga tipe ibu kependidikan gitu ya. Tenaga pendidikan maklum setengah 2 aja balas ini uang. Kalau ngedit keliru. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan. Tentunya ya artinya ketika kita punya tuntutan bahwa anak-anak didik kita harus lebih maju, otomatis aktualisasi diri sebagai guru juga perlu ditingkatkan.
Ngoten nggih. Yang kapan hari seperti Abang Haji bilang kemarin malam nggih. Artinya ya bisa nggak bisa, kalau bisa nggih semua diharapkan untuk punya tuntutan untuk linearisasi S1 BGM ya. Itu merupakan bagian dari bahwa tanggung jawab kita untuk meningkatkan kualitas aktualisasi diri kita agar anak didik juga bisa merasakan manfaat pendidikan yang lebih optimal. Yang kedelapan, memfasilitasi murid untuk berkreasi dan berprestasi. Jadi ini erat kaitannya dengan nanti dengan kurikulum, mungkin apapun hajat di sekolah itu kalau bisa itu nanti impact-nya tetap adalah hajat besar kita adalah untuk anak-anak didik. Walaupun guru untuk saat ini guru-guru Bapak Ibu dan guru atau poso ya rada mengingatkan ikat pinggang, tapi selama target pembelajaran anak-anak didik kita bisa tercapai itu sudah hal yang luar biasa agar yaitu merasakan manfaat pendidikan tadi. Yang ke-9, menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang ideal. Ya, untuk moto dan slogan. Moto menata hati, meraih prestasi terdepan dalam setiap peran apapun ya, peran sosial, peran di masyarakat, peran untuk diri sendiri itu penting. Artinya ketika kita mau bermanfaat untuk orang lain itu pasti kita harus beres dengan diri kita sendiri. Itu minimal, itu modal dasar. Yang kedua, slogan. Slogan ini seperti Bapak Ibu kita ketahui semua, kita memiliki slogan yang bisa menjadi achievement buat diri kita. Juga ketika awal mengajar atau awal kita masuk kelas, waktu mau memulai pelajaran, kita anjurkan untuk bersama-sama membaca slogan ini. Biar apa? Biar nanti anak-anak kita ketika sudah lulus itu masih aku biar bangga gitu sekolah di sini. Ternyata gurunya gemoy-gemoy, imut-imut kan gitu. Masih terpatri gitu loh, dengan nggak sampai lupa sama sekolah kan gitu. Roto tulisan Madrasah RI. Barangkali ada revisi slogan, mengenai slogan dan moto. Gak apa-apa direvisi, saya ikhlas kok, gak apa-apa, monggo. Silakan, diobrak-abrik, gak apa-apa, monggo. Tujuan di madrasah kita ada beberapa aspek tujuan. Yang pertama adalah peningkatan mutu pendidikan keagamaan secara teori dan praktek oleh guru dan murid. Yang saya maksud tadi kolaboratif tadi. Kolaborasi itu adalah tentang akidah, ibadah, dan akhlak berkarakter Islami, khususnya karakter Nahdlatul Ulama, karena kita memang secara landasan ideologi adalah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita juga berkiblat pada Nahdlatul Ulama. Yang kedua, pengembangan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman bagi guru dan murid dalam belajar serta bermain di sekolah. Guru boleh bermain tadi. Kok bermain di sekolah? Oh iya, jangan main itu. Ya, jadi kondusif, aman, dan nyaman. Yang ketiga, peningkatan kerjasama antara sekolah, yayasan, dan instansi pemerintah atau non pemerintah melalui pertemuan rutin untuk mewujudkan hubungan yang harmonis baik secara formal dan informal maupun non formal. Ini gak jauh beda dengan yang poin nomor 2. Yang keempat, pelayanan tata usaha dan administrasi sekolah yang lebih cepat, akurat, dan profesional. Lagi nggak apa saya ini. Kadang-kadang ini saya tapi kan gini. Kan Bu Yuni sawo nang moco iki nomor 4 iki. Ayo Pak dikaene nggih Bu. Mbak, bengkung nggih kuping gadang kan. Pun nggih. Aduh gak mari-mari nek budhe sing. Pun nggih. Pun lho nggih. Next. Terima kasih. Terima kasih ini adalah jadi terima kasih ini memang hal yang sulit bagi seseorang untuk mengucapkan, makanya dengan lantang saya berusaha untuk mengajak Bapak Dewan Bu Guru mengucapkan terima kasih. Yang pertama adalah untuk diri kita sendiri karena sudah mau mengabdi dan menjadi bagian dari MI Roto Tulisan. Tepuk tangan untuk kita semua.
sekian dari kami tim visi misi. Nanti kalau memang ada yang masih mendongkol bisa hubungi saya lebih lanjut, kontak WA saya juga ada. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodotul lisan Madrasah RI. Halah, kecil imut-imut kena ngono. Pun alam cekap, ngapunten. Assalamualaikum.